setup data awal perusahaan dengan klik create untuk membuat file perusahaan baru. Lalu introduction, di sini kita klik next saja. Lalu untuk company information, di sini informasi perusahaan dengan kita pilih yang company name. Di sini adalah nama perusahaan kita, yaitu SLK Selasa 11 kelompok 6. Lalu kita isikan untuk address. Di sini adalah alamat perusahaan, yaitu di Jalan Ahmad Yani nomor 15 Semarang, Jawa Tengah. Lalu untuk phone number itu nomor telepon perusahaan, yaitu di 021 498 1520. Lalu untuk email address yaitu alamat surel perusahaan, yaitu kelompok 6 @gmail.com. Setelah itu kita klik next. Setelah kita klik next, kita akan ke saran financial years, yaitu 2021. Lalu last month of financial year, di sini kita pilih yang Desember. Lalu conversion month, di sini kita pilih yang November. Lalu untuk number of accounting period yaitu 12. Klik next, lalu kita confirm informasi akuntansi perusahaan kita dengan klik next. Setelah itu build your account, di sini kita pilih yang opsi kedua. Setelah itu kita change destination ke local disk C untuk saving file perusahaan kita. Setelah itu kita klik next, tunggu hingga proses selesai. Setelah conclusion, di sini kita klik yang comment center untuk memulai melakukan transaksi perusahaan. Import data dengan klik di pojok kanan atas di tab file, pilih yang import data. Setelah itu pilih yang account, lalu pilih account information. Import file, pilih duplicate record as update exciting record, klik continue, lalu pilih file data perusahaan kita yang sudah dikonversi dengan txt. Setelah itu klik open. Tampilan review import data perusahaan, apakah sudah benar dengan data yang akan di field perusahaan, lalu klik match all. Setelah itu import akun selesai berhasil, klik OK. Cek akun hasil import dan mengatur kode pajak dengan klik akun, lalu pilih account list, lalu kita scroll down di sini, lalu kita pilih close. Setelah itu kita klik tab list, lalu kita pilih tax code untuk menampilkan tax code. Setelah itu kita sunting di mana tax code yang tidak perlu kita delete dengan cara klik kanan, lalu klik delete. Setelah itu kita hanya menggunakan GST Goods and Services Tax dan NMC not reportable, lalu kita sunting atau custom di GST. Kita ganti menjadi PPN, lalu description di sini diganti menjadi pajak pertambahan nilai. Lalu kita pilih untuk rate, di sini kita ganti menjadi 0%. Lalu kita list account to the tax collect. Di sini kita menggunakan PPN keluaran, lalu use account. Setelah itu kita link account to the tax paid dengan PPN masukan, lalu kita klik use account. Setelah itu kita klik OK. Mengisi saldo awal dengan klik setup, lalu pilih balances. Setelah itu kita pilih account opening balances. Setelah itu kita sunting untuk kas, di sini dengan double klik, lalu kita custom menjadi 3 juta. Lalu kita custom untuk piutang usaha di sini menjadi 2 juta. Lalu perlengkapan di sini 1.500.000. Lalu kendaraan di sini menjadi 300.000. Setelah itu kita sunting untuk kendaraan di sini menjadi 600.000. Setelah itu kita klik untuk PPN masukan, di sini 0 rupiah. Lalu peralatan menjadi 850.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan di sini 300.000. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan menjadi 200.000. Lalu kita biarkan untuk liability account payable menjadi 0. Lalu kita ganti dengan pendapatan diterima di muka menjadi 2.500.000. Lalu utang usaha di sini kita ganti menjadi 1 juta. Lalu untuk utang gaji di sini 400.000. Lalu PPN masukan di sini kita
masukkan menjadi 0, lalu utang bank di sini menjadi 500.000, lalu modal pemilik di sini 3 juta, lalu laba ditahan di sini 1.350.000. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, lalu kita klik di account leases. Setelah itu kita scrolling down apakah benar yang sudah kita input tadi untuk nominalnya. Setelah itu kita klik close untuk menutup semua jendela yang terbuka. Buat data customer dan supplier dengan klik cart file lalu cart list. Setelah itu kita klik di tab customer lalu klik new untuk menambahkan customer baru. Setelah itu kita change the designation dengan company, yaitu perusahaan. Perusahaan di sini bernama Anpuri Nur. Setelah itu kita fill the card ID-nya dengan C001. Setelah itu kita fill address, isi dengan alamat Jalan Gajah Mada nomor 30. Setelah itu kita fill the city, di sini Semarang City, lalu the country Indonesia. Setelah itu kita fill dengan phone number, di sini 031 5621110. Setelah itu kita klik OK. Setelah diklik OK, akan tertampil di customer lists dengan company Anpuri Nur. Lalu kita pilih new customer again dengan designation dengan company again dengan nama Vindi Wardiana. Lalu card ID di sini di fill dengan C002, lalu dengan address di sini ditulis dengan Brawijaya nomor 10. Lalu kita fill the city di sini dengan Semarang, lalu dengan country sama country Indonesia. Lalu phone number di sini kita bisa tulis dengan 03115609112. Setelah itu kita klik OK untuk menambahkan customer yang sudah kita buat dengan nama Vindi Wardiana. Lalu kita klik new lagi untuk menambahkan, lalu kita change designation dengan individual, lalu kita first name di sini Nila dan kita fill dengan last name Arianti, lalu card ID di sini C003, lalu address dengan alamat di Jalan Gusti Putri nomor 02, serta kita fill the city dengan Semarang dan kita fill the country dengan Indonesia. Lalu untuk phone number kita fill dengan number customer kita yaitu 031 3704 000. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, kita create new customer again, lalu kita seal destinationnya dengan individual, lalu kita fill the first name dengan Satwika dan the last name dengan Darwanti, lalu kita fill the card ID dengan C004, lalu kita fill the address dengan Jalan Ronggolawe nomor 43, lalu kita fill lagi dengan the city Semarang City, lalu fill the country dengan Indonesia, lalu kita fill the phone number dengan 031 053 6761. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, kita create new customer, lalu kita fill the designation dengan individual dengan last name Amalia dan the first name-nya Lisa. Lalu kita fill the card ID-nya C005. Lalu the addresses di sini kita fill dengan Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 29 dan fill the city Semarang City, lalu the country Indonesia, lalu kita fill the phone number 031 570 4565. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan supplier di menu tab supplier, lalu klik new untuk menambahkan supplier dengan designation company. Lalu kita isikan nama untuk designation company supplier ini dengan Vivin Septiana, lalu card ID dengan S001 dan fill the address dengan Jalan Cendrawasih nomor 7
dan fill the city, Semarang City, dan country kita fill dengan Indonesia, lalu phone number dengan 03185401119. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, kita tambahkan kembali add supplier, klik new, lalu kita pilih designation company, lalu untuk name-nya kita fill dengan company supplier Widya Syafriani, lalu dengan card ID S002, lalu fill the address dengan Jalan Patimura nomor 10, dan fill the city Semarang City, dan fill country di sini Indonesia. Lalu fill phone dengan 03195139007. Setelah itu kita klik OK. Tambahkan kembali dengan klik new supplier, dan kita ganti dengan designation dengan individual, lalu kita fill the last name dengan Puspita dan first name dengan Diana, lalu kita isi dengan card ID S003, lalu kita fill the addresses dengan Jalan Muara Bunda nomor 32, lalu kita fill the city dengan Semarang City, dan kita fill the country Indonesia, lalu kita fill dengan phone number 031321894. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, kita akan menampilkan semua supplier dan customer data dengan klik all cards. Setelah itu kita klik close. Mengatur customer dan supplier balances dengan klik setup, lalu balances, custom balances. Setelah itu kita pilih Anpuri Nur, lalu kita add cell. Setelah itu kita tambahkan term, klik di term, lalu kita tambahkan untuk payment is due dengan in given of days, lalu discount days ini kita tambahkan menjadi 15, lalu balance due days kita gunakan 30, into discount to early payment itu 3%, lalu percent month charge for late payment itu 2%, lalu klik OK. Setelah itu kita custom dengan date dengan 19 bulan 5 2021 dengan memo piutang usaha, lalu kita custom total including tax dengan 650.000, yang berarti tax kodenya kita harus change to be N-1. Setelah itu kita klik use tax code, lalu kita klik record. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik untuk customer summary untuk menampilkan semua customer, lalu kita pilih Vindi Wardiana, lalu kita change the term, lalu kita change the payment in due menjadi in a given of days, lalu kita discount of days-nya 15, lalu balance 2 days dengan 30 hari, percent of discount in early payment dengan 3%, lalu percent of charge to late payment yaitu 2%. Setelah itu kita klik OK, lalu kita custom dengan date dengan 15 bulan 5 2021, lalu kita fill the memo dengan piutang usaha, lalu kita custom untuk total including tax dengan 600.000, lalu kita change the tax code dengan N-T, lalu kita klik record. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik custom summary untuk menampilkan semua customer, lalu kita pilih Ariandi Nila, klik add cells, lalu pilih term, lalu pay into in given of days, lalu discount days 10, early
due days 20, lalu discount to early percent 2%, lalu percent month, charge to late payment 1%, lalu klik OK. Setelah itu kita change the date to be 3 bulan 7 2021, lalu kita fill the memo to be piutang usaha, lalu kita klik fill the total including tax dengan 300.000. Setelah itu kita change the tax code dengan NMT, lalu use tax code. Setelah itu kita klik record, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih yang custom summary untuk menampilkan semua customer, lalu pilih Damarianti Satwika. Setelah itu kita add cell, setelah itu kita klik term, lalu payment is due kita ganti menjadi in given of days, lalu discount of day 10, lalu balance due day dengan 20, serta discount of early payment 2%, lalu charge to late payment 1%. Setelah itu klik OK, lalu kita change the dates dengan 23 bulan 7 2021 dengan memo piutang usaha, lalu kita fill the total including tax dengan 250.000, lalu kita change the tax code dengan NMT, lalu kita use tax code. Setelah itu klik record, setelah itu klik OK. Setelah itu kita klik customer summary untuk menampilkan semua data. Setelah itu kita add cell, setelah itu kita pilih Amalia Lisa, lalu kita klik term, pilih payment in due in given of days, lalu discount days 10, early due days 20, lalu persen discount early payment 2%, lalu charge of late payment 1%, lalu klik OK. Lalu kita change the date menjadi 19 bulan 9 2021. Setelah itu kita change the memo dengan piutang usaha, lalu kita change the total including tax dengan 200.000, lalu kita change tax code dengan NMT, use tax code, lalu klik record. Setelah itu klik OK, setelah itu klik OK again, lalu klik customer detail, lalu pilih more option. Setelah itu kita akan melihat semua customer. Setelah itu kita close, setelah itu kita klik customer summary untuk menampilkan semua customer. Setelah itu kita klik close, pilih setup, lalu pilih balances, lalu klik supplier balances, lalu pilih Vivin Septiana, lalu add sales. Setelah itu kita pilih term, lalu change the payment in due dengan in given of days, lalu discount of days-nya kita pilih menjadi 10, lalu balance due days kita change to be 30, lalu percent of early payment itu 2%. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita change the date dengan 6 bulan 8 2021. Setelah itu memo kita ganti menjadi utang usaha, lalu kita change total including tax dengan 450.000. Setelah itu kita change the tax code dengan NMT, lalu use tax code, lalu klik record. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita klik supplier summary, lalu kita pilih yang Widya Syafiani, lalu kita pilih untuk terms, kita change to be payment in due dengan in given of days, lalu kita pilih discount days dengan 10, lalu persen discount to early payment 2%. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita pilih date, kita custom menjadi 21 bulan 10 2021, lalu klik memo dengan utang usaha. Setelah itu kita pilih total including tax dengan 400.000. Setelah itu kita change tax code dengan NMT. Setelah itu kita use tax code. Setelah itu kita klik record. Setelah itu klik OK. Lalu kita tampilkan lagi dengan supplier summary, lalu pilih Puspita Diana, lalu klik add
sales, lalu klik term, lalu pilih payment in due dengan in given of days, lalu discount date 10, balance due days 30, dan percent discount or early payment is 2%. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita change the date dengan 29 bulan 11 2021, lalu change the memo dengan utang usaha. Setelah itu total including tax dengan 150.000, lalu kita pilih tax code dengan NMT, lalu use tax code. Setelah itu klik record, setelah itu klik OK. Setelah itu klik OK lagi, lalu kita klik supplier summary. Setelah itu kita klik close. Mengatur daftar persediaan barang dengan klik inventory, lalu pilih item list, lalu kita klik new, lalu kita pilih di sini untuk item number B2001 dengan nama berat, lalu kita cek this item, lalu I sell this item, lalu inventory this item, lalu klik buying details, lalu kita custom dengan buying unit of measure menjadi kilogram, lalu kita change the tax code menjadi ppn, lalu use tax code, lalu ke tab selling details, lalu kita pilih untuk tax code-nya menjadi ppn, lalu use tax code. Setelah itu kita klik OK, setelah itu kita klik close. Setelah itu kita klik new lagi untuk menambahkan. Fill the item name menjadi B002, lalu kita name dengan styrofoam makanan, lalu kita cek I buy, lalu I sell, lalu I inventory this item, lalu kita pilih ke buying details, lalu kita change buying unit measure menjadi unit, lalu kita ke klik selling detail, lalu kita selling unit of measure unit, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik cancel. Setelah itu kita klik new lagi untuk menambahkan, lalu kita klik item number menjadi B003, lalu kita name the icon menjadi sendok plastik, lalu kita cek semua I buy this item, I sell this item, I inventory this item, lalu kita pilih di selling detail di sini sudah sesuai, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik close. Setelah itu kita klik new lagi untuk menambahkan dengan B004, lalu kita name dengan garpu plastik. Setelah itu kita cek I buy this item, I sell this item, I inventory this item, lalu buying details ini sudah benar, lalu selling details sudah benar, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik close. Setelah tambahkan kembali dengan klik new, setelah itu kita name the item number menjadi B005, lalu kita name dengan plastik pelapis, lalu kita cek semua I buy this item, I sell this item, lalu I inventory this item, lalu kita ke buying detail. Setelah itu sudah benar, lalu ke selling detail, apakah sudah benar, tinggal diklik OK. Setelah itu klik cancel. Setelah itu kita klik close. Mengisi saldo awal persediaan barang dan jasa dengan klik inventory, lalu counter inventory, lalu kita isikan sesuai data perusahaan dengan 30, 200, 150, 100, dan 100. Setelah itu kita klik adjustment inventory, lalu kita isikan untuk default adjust inventory sharing dengan persediaan barang dan jasa. Setelah itu use account, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik open balances, lalu kita klik memo di sini, kita ganti menjadi saldo awal persediaan barang dan jasa. Setelah itu kita isikan sesuai data perusahaan, yaitu quantity menjadi 30. Isikan unit count di sini di barang pertama yaitu menjadi 20.000, lalu harga barang kedua yaitu 2.000, lalu barang ketiga yaitu 1.000, lalu barang keempat yaitu 1.000, dan barang kelima dengan harga 500. Setelah itu kita klik record. Mengecek company auditor dan trial balances dengan klik account, lalu pilih company data auditor, lalu klik next. Setelah itu klik next, lalu kita change the start date menjadi 01 bulan 1 2021, lalu kita change the end date menjadi 31 bulan 12 2021, lalu kita klik run review. Setelah itu kita klik finish, akan muncul tampilan summary report. Klik no jika report tidak required. Setelah itu kita pilih di menu report, lalu pilih account. Setelah itu kita klik di total balances, lalu kita
klik display. Setelah itu kita tunggu hingga trial balances tertampilkan dalam My Yelp accounting. Setelah itu kita klik close kembali untuk ke menu awal.